Selamat pagi, Bapak Ahmad Syarifuddin MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Jawa, NIM 230-420, kelas 3, program studi ilmu politik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya mengenai demokrasi dan HAM. Teori lahirnya hak asasi manusia. Sejarah HAM berasal dari teori hak kodrati atau natural right theory, di mana teori tersebut menyebutkan bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Artinya, meskipun setiap manusia terlahir dengan berbagai macam perbedaan, entah itu kewarganegaraan, warna kulit, jenis kelamin, dan sejahat apapun manusia, ia tetap harus diperlakukan sama. Dan dalam teori lahirnya hak asasi manusia, ada salah satu tokoh yang bernama John Locke. Ia mengemukakan bahwa manusia dikaruniai oleh alam hak kehidupan, hak kepemilikan, dan hak kebebasan yang dimana tidak bisa dirampas oleh siapapun termasuk negara. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan berbagai macam peristiwa penting di dunia barat, yaitu Eropa. Dan pada tanggal 10 Desember tahun 1945 adalah hari disahkan deklarasi HAM yang dibuat, disusun dan disahkan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh UNESCO untuk mengumpulkan prinsip-prinsip HAM setelah dunia dikepung oleh kekerasan, kemiskinan, dan penderitaan manusia. Dan ketika PBB dibentuk, mereka juga sangat memperdulikan HAM sebagai suatu kebebasan yang sangat penting dan menjadi alas kelengkapan manusiawi oleh setiap manusia. Maka, prinsip-prinsip tersebut dikontribusikan dalam deklarasi HAM yang disahkan pada tanggal 10 Desember tahun 1948 dan ditetapkan sebagai tanggal Hari HAM Internasional. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi seperti Pergerakan Budi Utomo yang terjadi pada tanggal 1908, di mana Pergerakan Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang dituju kepada pemerintahan kolonial maupun tulisan lewat surat kabar. Kemudian diikuti dengan Serikat Islam, Indis Party, dan Partai Nasional Indonesia. Dalam perkembangan hak asasi manusia, ada berbagai macam generasi yang penting. Yang pertama, generasi perkembangan hak asasi manusia. Pada dasarnya, generasi ini lebih berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dalam kata lain, yaitu lebih difokuskan pada hak sipil dan hak politik yang muncul pada sebelum abad ke-19. Yang kedua, hak asasi manusia generasi kedua, yaitu lebih difokuskan pada hak ekonomi, sosial, dan budaya karena muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri. Yang ketiga, hak asasi manusia generasi ketiga, yaitu hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm tahun 1972 dan Deklarasi Rio pada tahun 1992. Sekian presentasi ujian tengah semester saya Demokrasi dan HAM. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.